Ya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Tevri Romeo dalam acara liputan khusus untuk berita religi. Nah, saat ini saya berada di lokasi Klenteng Tridharma Kwan Seng Bio yang berada di kawasan Megamas Manado. Tamu kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan termasuk salah satu tokoh religi Tridharma, yaitu di kota Manado, dengan Bapak Sueroniloho atau lebih dikenal dengan panggilan Kok Chong. Nah, beliau sering terlibat dalam kegiatan cap gome atau di acara-acara ritual suci. Oke, saat ini kita akan langsung berbincang langsung dengan beliau kegiatan ke depan dalam rangka hari ulang tahun Roh Suci Sinbeng, ya, yang dikenal dengan Dewa Kwan Seng Tekun. Oke, kita langsung saja. Ya, selamat siang Kok. Selamat siang. Ya, bagaimana keadaan? Nama budaya, salam kebajikan. Iya, kita akan langsung berbicara. Dan bagaimana keadaan ini hari ini, Pak? Baik, sangat baik. Oke, siap. Nah, katanya sebentar lagi akan diadakan kegiatan seperti sembayang, tapi untuk sembayang mandi minyak. Itu seperti apa sih Kok? Dan kedua, dalam rangka persiapan sejid atau hari kelahiran Dewa Kwan Kong, persiapan apa saja Pak yang dilakukan di tempat ibadah Kwan Seng Bio Megamas ini? Gitu. Ya. Terima kasih. Jadi dalam rangka hari kelahiran atau hari ulang tahun atau sejid dari Yang Suci Kwan Seng Tekun atau Kong Chok Kwan Kong yang jatuh pada tanggal 18 bulan Juli 2025 atau Imlek jatuh pada tanggal 24 bulan ke-6 2575. Kami dari tempat ibadah Kwan Seng Bio di kawasan Megamas ini, kami ada persiapan atau akan kami laksanakan upacara masak minyak obat yang jatuh pada tanggal 13 Juli 2025 atau Imlek jatuh pada tanggal 19 bulan yang ke-6 2576 di tempat ibadah Kwan Seng Bio di kawasan Megamas ini. Kita akan laksanakan upacara masak minyak obat, dan minyak obat ini untuk umum. Oh iya ya, keperluan untuk umum. Semua umat bisa pergunakan atau bisa pakai, dan kegunaannya obat ini karena obat ini kita pesan dari Tiongkok, tapi kita pesan dari Jakarta. Ada 22 macam obat Tionghoa, ramuan-ramuan. 22 macam obat ya? Ya. Oke. Ramuan-ramuan itu. Jadi kita pesan di Jakarta, tapi mereka juga pesan dari Tiongkok. Tiongkok ya, dari Tiongkok Cina gitu pemirsa. Iya. Jadi untuk pemirsa, kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Bagaimana sih proses cara pembuatan minyak obat seperti apa, atau dan fungsinya juga seperti apa gitu, dan juga bahan-bahannya kira-kira. Pemirsa, kita akan bertanya langsung itu dari selain apakah ada bahan-bahan lokal untuk yang di daerah sini agar tidak ini, bagaimana Pak, bisa jelaskan? Ada juga barang-barang lokal, yaitu perjamuan atau bahan-bahan juga dari sini ada tercampur. Tapi pada umumnya kita pesan juga dari Tiongkok. Itu ramuan-ramuan. Oh ya, rupa contoh di sini ada ramuan itu jamu ya, kita itu ada juga ada pakai itu. Jadi kita laksanakan pada hari tanggal 13 bulan Juli pas hari Minggu. Itu Kwan Siim atau Dewi Walas Asih punya hari kesempurnaan. Jadi kita ambil hari itu. Apa sebab kita tidak ambil di pas Kwan Kong punya sejid yang jatuh pada tanggal 18? Karena kalau kita ambil bertepatan di hari itu banyak tamu-tamu datang itu dari wihara, dari tempat ibadat, tempat beda lain, itu TITD. Jadi susah menyesuaikan waktu jadi kita menyesuaikan waktu. Jadi kita ambil di tanggal 13 itu hari Minggu, tanggal 13 Juli. Dan itu dia guna untuk
masyarakat umum bisa pakai. Kita juga banyak. Ada kalanya kita kirim di Jakarta, kirim di Ternate. Luar biasa. Luar biasa dia ya Pak untuk ya. bisa gosok, Ya. kena pukul, kena lusiang, Itu ada ya. kena pukul apa semua atau keseleo apa. Jadi bisa luar biasa pakai begini. manfaatnya ya Pak Iya, ya. sangat luar biasa. Artinya masyarakat umum yang di luar beragama ini kira-kira bisa juga mengkonsumsi bisa. atau mungkin bisa ya. Banyak juga dari umpama dari tentara-tentara, kita ada kenalan tentara-tentara itu dia punya mungkin dia punya anak buah atau Iya, dia fisik ini ya, ada latihan lebih capek atau apa, mereka gosok dengan itu. Gosok dengan minyak Itu atau minyak ada itu. keseleo atau kena Ya. pukul apa. Luar biasa itu. Ya, jadi kita pakai minyak itu. Jadi itu bahan-bahannya pengobatan minyak itu minyak yang dipadukan ya, Pak, Iya. dari bahan-bahan dari Tiongkok dengan di lokal sini Di ya. lokal begitu. sini. Cara pembuatannya begitu bisa dijelaskan secara singkat. Ya, jadi kita mulai masak dari matahari baru muncul. Muncul ya, oke. Ya, perkiraan di 5:30 Tengah 6 pagi ya. matahari terbit. Ya, Baru kita upacara, acara sembahyang dulu ya. sembahyang ritual di jam 6 sore. Jam 6 sore. Ya, oke. jadi matahari terbenam. Jadi sudah masuk di udara yang dingin. Iya. Karena kita kan minyak itu minyak panas itu, minyak mendidih. Oh, jadi kita dibakar ada- pakai ini ya, pakai kayu dibakar ya, dimasak Iya. di tungku. Ditunggu tungku yang Tungku besar ya. Iya. Oke, iya. Ya, jadi nanti kita bikin ritual, kita ada yang mau celup tangan. Oh, apa enggak panas itu? Ya, itu. Kok, Cong? Makanya kita ambil di waktu matahari terbenam dan Iya. kita punya keyakinan ya. Kita sudah memohon kepada Tuhan, kepada Iya. Roh Suci, Betul. Kuan Kong, supaya ini obat ini bisa bermanfaat untuk menolong umat manusia yang memerlukan. Iya. Jadi pada waktu itu kita yakin dan percaya, ya ini minyak ini, tidak akan ini ya, tidak terasa begitu. Iya, tidak terasa tidak saat terasa dicelupkan panas. di dalam tungku minyak Tungku panas minyak, pemirsa. Oke, Iya. ya luar biasa ini. Jadi ini nanti- perlu keyakinan ya, Kok Iya, Cong, ya. iya. Kalau dengan umat atau penonton misalnya ingin dicelupkan tangannya, bagaimana kira-kira? Bisa. Boleh, bisa. Itu terbuka untuk umum. Ya luar biasa Terbuka. pemirsa ini ya, Kok Cong ini ya. Terbuka untuk umum. Biar kita suku apa, bangsa apa, kita keyakinan apa, semua bisa turut. Asal dia yakin, dia percaya. Yakin dan percaya ya. Iya, Oke, dengan iman itu. nyala panas. Iya, Gitu, nyala panas, luar Jadi biasa. tidak luka ya. Ngeri juga ya Kok Cong Jadi kalau kita- misalnya pada hari H nanti ya. Iya. Pada hari H nanti ya sedikit Iya. ya ngeri kalau lihat itu. Tapi ini yakin dan percaya pemirsa. Iya. Tapi Iya. jangan pemirsa jangan mempraktekkan di rumah kalau karena ini ada Ada orang-orang ritual. profesional dan Iya. ada prosesi khusus untuk Iya. sembahyang. Oke Jadi pemirsa. pada waktu itu juga kita ada tangsen yang datang, Roh Suci yang insran kepada kita. Oh ya, tangsin ya, tangsin Iya, pemirsa tangsen, ya. Iya. Oke, iya, tangsin. Dia masuk. Dari melalui mindomisasi ya. Iya, iya. Jadi itu tangsen, tan itu ruangan. Sen itu Roh Suci. Roh Suci yang pinjang kita punya ruangan, kita punya badan kasar. Iya, iya. Nah, betul. dia yang mewakili Roh Suci, dia sudah memberkati upacara ini, masak minyak obat ini, supaya semua berjalan dengan baik, dengan aman, dengan damai, dengan selamat. Luar biasa, iya. Jadi, ya, gimana? jadi nanti pada tanggal hari H-nya, tanggal 18 bulan Juli, itu Kuan Kong punya hari ulang tahun yang ke 1865 tahun umurnya. Oh, luar Ya. biasa. Jadi pada waktu itu kita ada undangan dari tempat-tempat ibadah, TITD, wihara, itu datang berkunjung di tempat ibadah ini Iya, iya, iya. untuk silaturahmi, memberikan penghormatan kepada yang suci Kuan Kong. Jadi pada tanggal 18 itu, bulan Juli itu, tentu banyak umat atau banyak masyarakat juga
biar bukan keyakinan kita, jaga datang juga. Bisa berkunjung. datangnya Bisa iya, terbuka pada waktu itu. Jadi setelah itu Kok Chong, kira-kira harapannya apa seperti ke depan? Kedepannya seperti apa gitu? Ya, jadi kita di Manado kan terkenal dengan toleransi umat beragama. Iya betul. Jadi kita ada kerjasama juga dengan umat beragama yang lain untuk datang silaturahmi, mengucapkan atau memberikan penghormatan kepada Yang Suci Kwan Seng Tekun atau Kongco Kwan Kong. Jadi kita semua berdoa, bermohon semoga semua upacara itu berjalan dengan baik, aman, selamat, dengan damai, dan semoga terus terjalin kerukunan di antara umat beragama dan masyarakat khususnya di Sulawesi Utara dan di Kota Madia Manado. Oke, baik. Baik, Kok Chong terima kasih banyak ya juga ya. Iya. Dan terus ini ada satu harapan ini Pak, harapan masyarakat dan juga termasuk pemerintah. Kira-kira ada usulan atau masukan atau ada semacam nasihat buat pemerintahan yang baru bagi Pak Gubernur Julius Severianus dan juga Pak Victor Maila. Ya, kami mengharapkan seperti beberapa waktu yang lalu ada acara Tri Suci Wesak, Hari Raya Keagamaan Buddha. Iya. Itu kita lihat Bapak Gubernur ada, begitu juga Bapak Wali Kota juga ada turut menghadirkan. Iya. Jadi itu kita rasa senang dan kita lihat di sini kita keagamaan apapun semua ada perhatian dari pemerintah setempat, Bapak Gubernur juga Bapak Wali Kota ada menghadiri kita punya upacara-upacara keagamaan. Itu harapan-harapan kami juga, semoga bisa ada selalu jadi ya setiap ini ya. Ada. Jadi di kegiatan ke depan ini juga ada harapan untuk bisa dihadiri oleh Pak Gubernur Sulawesi Ya. Utara kira-kira. Ya mungkin beliau kan ada tugas-tugas masing-masing. Mungkin kalau siapa tahu ya ada kesempatan Dok, bisa berkunjung di tempat ibadah kita akan menyambut dengan senang hati dan sukacita dan berterima kasih. Itu harapan kami juga. Ya, oke, baik. Terima kasih Kok Chong sudah bersedia waktu di acara Terima kegiatan program podcast kami Iya. di acara TVRI TV. Ya, terima kasih kepada pemirsa sudah TVRI Romeo. Dan nanti kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Nama budaya, salam sejahtera. Salam sejahtera.